warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kimia dasar mengenai bahan-bahan kimia dalam bidang konstruksi. Penyusunan materi ini dilatar belakangi karena peradaban manusia dari zaman dahulu sampai sekarang berkembang sangat cepat, dan banyak teknologi-teknologi yang sudah ditemukan oleh para ahli. Semakin majunya peradaban manusia dari zaman prasejarah sampai zaman modern saat ini, ditunjang oleh banyaknya fasilitas dan infrastruktur yang mempermudah kehidupan manusia. Perkembangan bangunan ataupun infrastruktur di dunia tidak terlepas dari ilmu teknik sipil dan arsitektur, karena dua disiplin ilmu tersebut yang paling dominan pada perkembangan bangunan. Adapun hal yang penting dalam menunjang pembangunan infrastruktur tersebut yaitu adalah bahan bangunan. Pada materi ini akan menjelaskan apa saja bahan bangunan yang terdapat unsur-unsur senyawa kimia di dalamnya. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan materi ini adalah agar mahasiswa dapat mengetahui bahan bangunan apa saja yang terkandung bahan kimia dan bahan-bahan kimia apa saja yang digunakan dalam bidang konstruksi. Yang pertama yaitu adalah semen. Bahan baku utama untuk membuat semen adalah batu kapur, batu gamping, dan lempung. Adapun bahan baku yang ditambahkan untuk membuat semen adalah bauksit atau biji aluminium, biji besi, dan pasir. Dalam bahan baku semen tersebut terdapat senyawa trikalsium silikat, dikalsium silikat, kalsium aluminat, dan tetrakalsium aluminoferat. Selain itu, terdapat senyawa kalsium oksida CaO, silikon dioksida SiO2, aluminium oksida Al2O3, dan besi-besi 3 oksida Fe2O3. Yang kedua itu ada pasir. Zat kimia yang terdapat dalam pasir yang menghasilkan warna merah merupakan hasil dari mineral hematit Fe2O3, cuprite Cu2O atau pyrope Mg3Al2Si3O12 warna kuning dapat menandakan dalam sampel terdapat mineral markasit FeS2, sulfur S, chalcopyrite CuFeS2, atau unsur vanadium atau V. Warna hitam menandakan dalam pasir tersebut terdapat mineral magnetit atau Fe3O4, ilmenit FeTiO3. Warna coklat menandakan terdapat mineral yang mengandung senyawa TiO2 atau mineral spinel MgAl2O4. Sedangkan warna putih adalah senyawa SiO2, kalsi 3O8, dan warna hijau muda menandakan senyawa Ca3Cr2Si3O12 atau olive MgFe2SiO4. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga, batu bata. Batu bata merupakan komponen penting dalam pembangunan. Batu bata terbuat dari tanah liat yang mengandung aluminium, silika, kalsium oksida, dan magnesium. Yang proses pembuatannya itu dibakar dengan suhu yang tinggi sehingga batu bata tersebut tidak mudah pecah jika terendam air. Keempat, kayu. Kayu merupakan salah satu bahan konstruksi yang mengandung zat kimia, selulosa, lignin, pentosa, zat ekstraktif, dan abu, di mana persentase dari zat kimia tersebut tergantung dari iklim di mana kayu itu tumbuh. Yang kelima adalah kaca. Bahan baku kaca terdiri atas pasir kaca atau pasir kuarsa, soda abu atau yang biasa disebut dengan Na2CO3, feldspar, dan boraks.
Yang keenam adalah triplex. Kayu lapis atau sering disebut triplex adalah sejenis papan pabrikan yang terdiri dari lapisan kayu ataupun wener kayu yang direkatkan bersama-sama. Kayu lapis merupakan salah satu produk kayu yang sering digunakan. Dalam pembuatan triplex yang terdapat campuran zat kimia yaitu fenol, formaldehida. Jika digabungkan dengan fenol, urea, atau melamina, formaldehida menghasilkan resin termoset yang keras. Resin ini dipakai untuk lem permanen, misalnya yang dipakai untuk kayu lapis atau triplex atau karpet. Juga dalam bentuk busanya sebagai insulasi. Yang ketujuh, baja. Baja adalah logam paduan logam besi sebagai unsur dasar dengan beberapa elemen lainnya, termasuk karbon. Zat kimia yang terdapat di dalam baja adalah sebagai berikut. Yang pertama karbon, yang kedua mangan, yang ketiga silikon, yang keempat kromium, yang kelima molybdenium, yang keenam nikel, yang ketujuh vanadium, yang kedelapan wolfram, yang kesembilan kobalt. Yang kedelapan adalah gipsum. Gipsum adalah salah satu contoh mineral dengan kadar kalsium yang mendominasi pada mineralnya. Gipsum yang paling umum ditemukan adalah jenis hidrat kalsium sulfat dengan rumus kimia CaSO4 2H2O. Gipsum adalah salah satu dari beberapa mineral yang teruapkan. Secara kimia, gipsum mengandung SO3 46,5%, CaO 32,6%, dan H2O 20,9%. Kelarutan gipsum dalam air yaitu 2,1 gram per liter air pada suhu 40 derajat Celcius, 1,8 gram per liter air pada suhu 0 derajat Celcius, dan 1,9 gram per liter air pada suhu 70-90 derajat Celcius. Kelarutan gipsum akan bertambah seiring dengan penambahan HCl dan HNO3. Yang kesembilan adalah keramik. Bahan dasar keramik antara lain: yang pertama, tanah liat lempung Al2O3 2SiO 2H2O. Yang kedua, kuarsa SiO2, dan yang ketiga feldspar XAL Si Si2O8. Yang keempat, serbuk kaca atau kulet SiO2. Keramik adalah semua benda-benda yang terbuat dari tanah liat atau lempung yang mengalami suatu proses pengerasan dengan pembakaran suhu tinggi. Yang ke-10 adalah cat. Cat digunakan untuk memperindah ruangan dengan warna-warna yang menarik. Cat yang biasa dipakai adalah cat kayu dan cat tembok. Daya lekat antara cat tembok dan cat kayu berbeda. Cat kayu mempunyai daya lekat yang lebih kuat daripada cat tembok. Bahan kimia yang terdapat dalam cat antara lain: yang pertama, zat pengikat atau XBG, rami, latex, resin fenolik, resin alkit, vinil asetat, resin akrilik, alkohol volvinil, silikon, resin epoksi, poliuretan. Yang kedua, zat pelarut atau cat air dan cat minyak. Yang ketiga, pewarna X pigmen putih, titanium oksida, TiO2, seng oksida, ZnO2, dan barium sulfat, BaSO4, dan pigmen berwarna Fe2O3, Cr2O3, dan Vb3O4. Yang keempat, thinner atau thinner benzena dan naphthalene. Yang kelima, zat-zat tambahan: kalsium karbonat, CaCO, titanium dioksida, TiO, PVAC, polivinil akrilik, kaolin pigmen, dan air.